Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahu yahdina wa yahdikum sawa'as sabil wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati pemerintah Kota Bitung, yang hadir Bapak Kepala Dinas Perikanan Bapak Sadat Binabari SIK MIK, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung yang dihadiri oleh Kepala Seksi Bimas Islam Pak Abdul Mafahir, Ibu Pendeta KGPM Bapak Ruslan Haji Abdul Ghani, yang hadir Bapak Imam Tandurusa, Bapak Dain Tahumil. Saya dengar juga ada Bapak Imam dari Binuang ya. Saudara-saudara kita dari non-muslim, tadi sempat dibeberkan sedikit kisah kasih yang ada di Tandurusa. Kerukunan, kebersamaan yang dibangun atas dasar kesadaran, bukan hanya sekedar atas dasar pengetahuan. Banyak manusia yang tahu tapi belum tentu dia sadar. Ini yang perlu kita pahami. Bagaimana Ibu Pendeta? Kemudian ada satu bahasa yang mengatakan begini. Ini bahasa ya. Kita mudah memaafkan tapi tidak sanggup melupakan. Ada begitu? Ustadz, kita boleh memaafkan tapi kita boleh lupa apa yang dia bikin. Kita kira-kira setuju bahasa ini? Begini, kenapa dinamakan halal bihalal? Dinamakan halal bihalal karena halal dalam bahasa Arab ada 4 arti. Halal itu bukan bahasa daerah. Ya, 4 arti yang dikandung oleh kata halal. Yang pertama, halal artinya mencairkan apa yang membeku. Yang kedua, halal artinya menyambung apa yang putus. Dan halal yang ketiga adalah mengumpulkan apa yang berserakan. Dan yang keempat, yaitu membuka tali simpul. Bahasa Manado, membuka tali malimbuku. Kata inilah diambil kemudian dijadikan sebagai satu momen untuk memperingati apa yang kita jalani sebulan lamanya, menahan hawa nafsu makan dan minum, dan sesudah itu kita bertatap muka di hari di mana kita sebut Yaumul Idil Fitri, hari kita kembali. Saya tanya sama ibu-ibu yang muslim, karena ada saudara-saudara kita yang non-muslim juga. Saya tanya sama ibu-ibu yang muslim, ibu-ibu, apa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah salah semua. Kenapa salah semua? Karena mau dicari di kamus manapun minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Saya salah kalau sebagai ustadz saya kasih biar ini bahasa terus menerus. Sampai-sampai di kartu undangan pun tertulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saudara-saudara kita non muslim juga pakai itu.
Jadi sebagai informasi buat Ibu Pendeta, minal a'idin dalam bahasa Arab itu artinya ada sebahagian yang kembali, ada yang sebahagian tidak berhasil. Minal a'idin, semoga ada di antara kita yang kembali. Kembali apanya? Kembali kepada fitrah manusia. 11 bulan kita mempelajari dan bergaul dengan sesama manusia, pasti ada benar, walaupun tidak jarang ada salah dan khilaf. 11 bulan inilah kemudian kita dididik oleh agama berpuasa selama 30 hari untuk muhasabah, introspeksi diri. Untuk apa introspeksi diri? Agar kita tahu bahwa ada yang terputus dan ada yang membeku. Sebagaimana halal bihalal yang dikandung tadi. Bisa dipaham? Itu arti minal a'idin. Kita kembali dari kebiasaan yang buruk menuju kepada sesuatu yang sesuai ajaran agama. Di Islam ada puasa Ramadan. Di Kristen juga ada puasa Jumat Agung kalau saya tidak salah ya. Di Hindu dan di Buddha juga ada puasa-puasa yang seperti itu. Jadi puasa ini bukan milik orang Islam. Ini milik makhluk Tuhan yang yakin dan percaya bahwa Dia Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Itu pun harus dibuktikan dengan yang Kristen harus ke gereja, yang Islam mesti ke masjid, yang Hindu harus ke vihara dan sebagainya. Itulah hamba Tuhan. Jadi salah bila di suatu tempat ada beberapa pemeluk agama tidak cocok. Ketidakcocokan itu lahir dari hati yang terbina oleh keadaan di mana dia lebih senang bercerai-berai daripada bersatu dan rukun. Buktinya, satu Sulawesi Utara kenapa harus Tanduru saja jadi contoh? Mengapa harus Tanduru saja jadi contoh? Karena itu terbukti secara bertahun-tahun lamanya antara satu dengan yang lain. Makanya waktu saya turun tadi saya kaget. Kenapa ada Panji Joshua yang jemput saya? Bukan panitia halal bihalal. Kaget tapi campur bangga. Kenapa mesti bangga? Itulah hakikat kerukunan dan persamaan. Berarti imam masjid, ibu pendeta, dan penggembala berhasil membangun dan membina jemaatnya dan jamaahnya. Di tempat lain masih dalam tanda kutip. Kecuali sudah ada bukti yang membuktikan. Negara kita ini kan disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana siapapun, apapun, bagaimanapun, tetap NKRI jadi harga mati. Makanya ketika di Pasar 45, ya, orang jual bendera, mau 17 Agustus, dia jual bendera merah putih. Berapa ini harganya Pak? 50.000, 40 Jo. Dia bilang harga mati. NKRI harga mati. Berarti bendera juga harga mati. Nah, kembali lagi. Apa kelanjutan arti daripada wal faizin? Kalau Anda berhasil memahami makna 30 hari berpuasa, di hari fitri Anda sadar banyak hal yang harus diperbaiki. Baik kepada diri sendiri, keluarga, istri, anak, tetangga, handai tolan, dan lingkungan kita. Tapi kesadaran itu harus lebih dibangun dan ditingkatkan. Dengan apa? Yang disebut hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Bagaimana masyarakat yang beragama membangun hubungan dengan pemerintah yang ada. Maka Kamtibmas perlu kita tingkatkan kembali. Makanya pemerintah tidak bisa berlepas diri dari para tokoh-tokoh agama. Karena peran penting tokoh-tokoh agama inilah yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umatnya masing-masing. Bahwa rukun itu lebih indah dan rukun itu lebih nikmat daripada kita berbeda untuk sesuatu hal yang belum jelas. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Ketika kita sudah kembali berhasil mengintrospeksi apa yang selama ini kita diajarkan oleh agama kita, maka ucapan terakhir adalah al-faizin, artinya Anda telah berhasil sebagaimana rencana dan peta Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan kesiang sekali-kali
habis bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. So salah itu. Mau bukti? Ibu mau bukti? Mohon maaf lahir dan batin. Kita kasih contoh. Ibu-ibu pilih mana? Kasih cepat atau baca doa makan? Hah? Pilih mana ibu? Kasih cepat atau baca doa makan? Berani mau jawab, kita bikin sabarin sari kalapa tadi. Orang bilang doa makan, kita baca doa makan, habis itu habis. Tapi yang paling pokok adalah pesan-pesan utama telah disampaikan. Apa yang membuat Anda dan saya harus berbeda? Padahal Anda punya kepala, saya punya kepala, Anda punya akal, saya punya akal, Anda punya hati, saya punya hati. Terus apa yang harus berbeda? Padahal kita sama-sama makan nasi. Yang berbeda apa? Yang ada di dalam hati. Kalau hati sudah berbeda, susah untuk disatukan. Caranya bagaimana? Orang Islam harus lihat ajaran agama apa yang diajarkan oleh Islam yang cocok dan bersesuaian dengan ajaran agama lain. Itu yang dipertemukan, bukan perbedaan yang diangkat. Kan begitu? Apa agama lain tidak percaya Tuhan? Percaya, walaupun sebutannya berbeda-beda. Nah, kalau sudah sama, apanya yang mesti dipertentangkan? Berarti ada sesuatu yang akan kita buat kalau kita harus berbeda. Dan itu tidak menguntungkan bagi kita semua. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Sebagai sesama muslim, setelah selesai sholat id, berjabatan tangan. Minal aidin wal faizin. Sudah tahu tuh artinya tadi? Minal aidin wal faizin. Maka yang menerima ucapan ini, dia mengatakan, membalas ucapan itu dengan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum a'malana wa a'malakum wal maqbulin. Semoga kita kembali kepada yang buruk menuju kepada yang baik, dan kita menjadi orang yang dikehendaki Allah. Maka semoga selama sebulan atau lebih daripada itu, amal kita dan amal kebaikanmu menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah. Ini namanya balas pantun dalam doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, kata Nabi. Coba, di mana agama mana yang ibadahnya tidak ada doa? Bagaimana Ibu Pendeta? Pasti semua ibadah ada doa. Karena apa? Di dunia kita baku rampas doi, di alam baka kita baku dusuk doa. Jadi jangan salahkan orang yang mencari dunia dengan doi, karena memang hanya dengan doi lah kualitas hidup bisa ditingkatkan. Mana ibu-ibu pilih? Saya tanya ulang lagi ibu-ibu. Pilih mana? 50 tahun tidak ada apa-apa, sehat-sehat, atau 500 juta campur saki-saki? Pilih mana? Pilih yang pertama, yakin? Yakin 50 tahun sehat-sehat? Yakin? Baik. Yang jawab saudara-saudara ibu jemaat, ibu pendeta punya jemaat yang jawab. Sekarang kita tanya. Saya tanya, akhir bulan belum cair, tukang kredit ada di muka, 500 juta atau yang 50 tahun? Ya? Jawaban Anda sudah itulah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Di dunia Anda butuh duit, di alam baka Anda butuh doa. Carilah duniamu dengan hal yang wajar, jangan menyakiti, apalagi mengkhianati, dan apalagi mengambil hak orang. Maka kebaikan di dunia Anda dapat, di akhirat pun Tuhan berkata, inilah hambaku. Setuju? Terakhir, tenang saja Bu. Kita mau kasih cepat supaya makin cepat, makin bagus. Kalau ada orang tenggelam di laut, dia bawa teriak, tolong, tolong, tolong. Seandainya datang ibu kepada orang yang tenggelam, tanya begini sama yang tenggelam, mau pilih yang mana? Di kanan 500 juta, di kiri papang. Dia pilih apa? Yakin.
So takut ibu-ibu bajau. 500 juta. Ini cuma papang. Yakin? Saya tanya yang kedua. Kenapa ibu-ibu sampai pilih papang, kasihan? Padahal 500 juta. Nya tidak pakai kredit, langsung cash. Seperti itulah orang yang wafat di antara yang hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit kal gharik, orang yang mati bagaikan orang tenggelam, yang tadiru da'watan talhaqu min ibni aw akhihi aw sadiqi fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Sesungguhnya orang yang mati bagaikan orang yang tenggelam, dia menanti dan menunggu secuil doa daripada istrinya, pasangannya, anaknya, temannya, andai tolannya. Bila dia temukan secuil doa untuk dia yang mati, ketahuilah secuil doamu itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Bagaikan memilih papan daripada meninggalkan 500 juta. Makanya semua agama ada namanya peringatan hari kematian. Peringatan hari kematian bukan memperingati dia mati, tidak, tapi memberi dia sesuatu yang disebut doa. Kristen dipimpin pendeta, Islam dipimpin imam, Hindu dipimpin pandita, Katolik dipimpin pastor. Apa itu? Doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.